Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, ini table of contents, artinya daftar isi tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada 4 materi. Yang pertama yaitu skala pengukuran, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga cara penyusunan instrumen, dan yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas instrumen atau biasa disebut dengan uji coba instrumen. Nah, ini saya beri contoh, saya ambil dari skripsi saya. Ini tes hasil belajar perkalian. Nah, jadi di sini contohnya skala pengukuran yang saya gunakan adalah Goodman. Teknik pengumpulan datanya yaitu tes esai, dan instrumennya adalah lembar tes hasil belajar. Jadi dari sini dapat dimaknai bahwa skala pengukuran adalah acuan yang digunakan untuk mengetahui skor alat ukur. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yaitu caranya, ya. Jadi cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen adalah alat ukurnya. Jadi jelas ya, skala pengukuran itu acuannya, acuan untuk memperoleh skor. Teknik pengumpulan adalah cara untuk memperoleh data, dan instrumen adalah alat ukurnya. Nah, contohnya di sini yang saya tampilkan adalah lembar tes hasil belajar perkalian. Oke. Nah, kita masuk yang pertama, skala pengukuran, yaitu mengenai acuan dalam menentukan skor sebuah alat ukur. Nah, skala pengukuran itu ada 4 jenis secara umum. Yang pertama namanya Goodman yang tadi. Goodman itu adalah acuan yang digunakan untuk instrumen yang mempunyai 2 kriteria penilaian. Contoh 2 kriteria penilaian yaitu pernah tidak pernah, ya atau tidak, kemudian terpenuhi tidak terpenuhi. Nah, itu juga termasuk contoh dari 2 kriteria penilaian. Nah, yang kedua kriterianya adalah memperoleh data yang kualitatif. Tadi saya sudah sebutkan, pernah, tidak pernah. Jadi angkanya itu bentuknya itu kualitatif. Nah, yang kedua ada namanya Likert, skala Likert. Kalau skala Likert ini mempunyai 4 sampai 5 kriteria penilaian. Kemudian datanya juga berbentuk kualitatif. Contohnya itu tadi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, itu ada 4 skala penilaian. Contoh lagi misalnya di PAUD itu ada 4 skala penilaian, yaitu 4 kriteria penilaian untuk Likert, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Jadi kalau yang bentuk dari instrumennya itu mempunyai penilaian atau mempunyai jawaban sebanyak 4 atau 5, itu berarti berbentuk Likert. Jika dia datanya kualitatif atau berbentuk huruf. Nah, yang ketiga ada namanya rating scale. Nah, rating scale ini dia kebalikan dari Likert. Kalau Likert tadi bentuknya narasi, kalau rating scale bentuknya angka. Ya, nanti saya kasih contohnya setelah ini. Nah, yang terakhir adalah semantik diferensial. Semantik diferensial ini unik. Kalau yang Likert dan rating scale 4 sampai 5 penilaian itu berdasarkan lawannya atau kriteria tingkatannya. Sedangkan di semantik diferensial ini dia lebih ke 5 tingkatan, tetapi dia dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif menggunakan garis kontinum. Jadi ada garis atau susunannya itu tidak dalam bentuk tabel. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini dia Goodman. Ada dua skor, yaitu pernah tidak pernah atau 0 dan 1. Jadi saya beri ini beberapa contoh instrumen yang menggunakan Goodman. Kemudian skala Likert, jadi bisa bentuk daftar centang,
atau daftar lingkaran di bawah mengenai deskriptor, membuang sampah pada tempatnya, kemudian merawat pensil pada tempatnya. Yang ketiga itu rating scale. Jadi rating scale dengan Likert ini, lihat perbedaannya di Likert. Contoh untuk tabel yang kedua di bawah. Membuang sampah pada tempatnya pada Likert itu BB, MB, BSA, dan BSB. Pilihan jawabannya. Sedangkan di rating scale dia itu 1, 2, 3, 4. Jadi jangan terkecoh ya saudara. Sering sekali saya lihat beberapa penelitian itu menyatakan bahwa yang dia gunakan teknik pengumpulan skala pengukurannya Likert, tapi instrumennya itu menggunakan angka, jadi seharusnya itu rating scale. Oke, yang terakhir adalah semantic differential. Jadi seperti ini contoh, misalnya karakternya itu jujur, maka jika dia paling jujur anak tadi skornya 5. Kemudian terus menerus sampai akhirnya dia kalau terlihat berdusta atau berbohong maka angka 1 ya dilingkari. Jadi ini dia harus ada 2 kata yang berlawanan dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Ini adalah 4 skala pengukuran dalam sebuah instrumen penelitian. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Secara umum teknik pengumpulan data ada 5. Yang pertama yaitu wawancara. Jadi ingat kalau ditanya teknik pengumpulan data, jawabannya bukan hanya wawancara, tetapi ada 2 jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Artinya wawancaranya sudah ada bentuk pertanyaannya, sudah ada pedoman wawancaranya. Kemudian yang kedua, wawancara tidak terstruktur, jadi itu bebas. Biasanya ini peneliti cukup membuat garis besar hal-hal yang mau ditanyakan ke narasumber, begitu ya, itu tidak terstruktur. Pengumpulan data yang kedua adalah angket atau kuesioner. Jadi angket itu sama dengan kuesioner. Nah, di kuesioner ini dia ada 3 jenis dari teknik pengumpulan data. Teknik tadi cara ya. Cara mengumpulkan data menggunakan angket atau kuesioner ada 3. Yang pertama jenisnya itu terbuka. Artinya responden bebas untuk menjawab pertanyaan, tetapi dia itu tetap berdasarkan koridornya, berdasarkan objeknya. Yang kedua dia tertutup, jadi angketnya itu sudah dikasih jawabannya. Contoh tadi di skala ini, nah ini sudah ada jawabannya, contoh di skala Likert dan juga rating scale. Jadi itu sudah ada jawabannya, semuanya ini sudah ada jawabannya. Responden memilih jawaban yang disediakan, jadi tidak ada jawaban lain, mau nggak mau dia harus isi. Nah itu berarti dia menggunakan kuesioner tertutup. Kemudian kuesioner semi terbuka. Jadi kalau yang semi terbuka ini dia akan diberi 1 kolom tambahan pilihan lainnya, begitu ya. Jadi nanti ada pilihan lain. Contohnya di sini di Likert bagian BB, MB, BSA, BSB diberi lagi 1 kolom lainnya. Berarti itu untuk responden yang mungkin bisa menjawab pilihan lain, begitu. Nah, yang ketiga ada namanya studi dokumen. Nah, ini sering terkecoh. Studi dokumen itu adalah teknik yang digunakan, teknik pengumpulan data yang menggunakan beberapa macam dokumen. Jadi dokumen itu boleh buku, kemudian jurnal, dan hal-hal lain, bentuk-bentuk lain yang bisa berbentuk dokumen yang bisa dijadikan bahan penelitian. Nah, kesalahannya atau miskonsepsinya, peneliti sering menyatakan bahwa foto hasil penelitian dia sebagai studi dokumen. Salah kalau foto tersebut tidak dianalisis di dalam hasil penelitian. Jadi kalau fotonya hanya untuk lampiran bahwa saudara sudah melakukan penelitian, itu bukan termasuk teknik pengumpulan data studi dokumen. Tapi kalau saudara memfoto, mendokumentasikan siswanya atau respondennya ketika penelitian,
lalu foto tersebut dijadikan bahan untuk dianalisis di hasil penelitian, itu dinyatakan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Ya, cukup jelas. Nah, yang keempat ada namanya observasi. Observasi ini terbagi dua macam, terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ini dia sama seperti wawancara. Yang terstruktur berarti sudah disusun secara sistematis dan spesifik. Semuanya tersusun, mulai dari indikatornya, deskriptornya, kemudian apa saja yang mau diisi, lokasi, waktu, dan semuanya. Sedangkan tidak terstruktur ini biasanya ketika di lapangan bakal ada tambahan-tambahan poin, begitu ya. Itulah observasi tidak terstruktur. Memang sudah dipersiapkan, namun dia ada kemungkinan penambahan pertanyaan atau pernyataan atau objek dari yang mau diteliti. Nah, yang terakhir adalah namanya tes. Jadi tes ini dia teknik pengumpulan data yang berisikan serentetan pertanyaan. Ingat ya, dia bentuknya pertanyaan. Nah, tes itu dia ada dua pembagian. Pembagian pertama berdasarkan bentuk jawaban. Jadi ada namanya tes pilihan berganda dan tes esai. Dan yang kedua ada namanya berdasarkan bentuknya lisan dan tulisan. Nah, yang bagian ketiga kita masuk penyusunan instrumen. Nah, penyusunan instrumen ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu mencari referensi dan menentukan indikator. Jadi salah kalau misalnya saudara tiba-tiba membuat lembar soal tanpa tahu apa sih indikator yang mau dicapai. Jadi yang pertama sekali adalah saudara harus tahu dulu variabel apa yang mau diukur. Kemudian dicari referensinya, dicari sumbernya, kira-kira apa saja sih indikator yang perlu diukur dari variabel penelitian tersebut. Setelah didapatkan, ditentukan, lalu yang kedua adalah membuat kisi-kisi instrumen. Ingat kisi-kisi instrumen tadi saya sudah beri contoh di halaman pertama, kisi-kisinya apa. Ingat ini berbeda ya dengan lembar instrumen. Sering terkecoh, saudara justru membuat kisi-kisi instrumen itu ya lembar instrumen, salah, kisi-kisi beda lagi. Kemudian yang ketiga adalah membuat rubrik penilaian atau tabel penskoran. Ya, jadi ini berbarengan dengan penyusunan instrumen. Dan yang terakhir adalah membuat lembar instrumen sesuai kisi-kisi. Jadi sebenarnya poin 3 dan 4 itu dibuat secara berbarengan. Contoh misalnya lembar observasi. Lembar observasi belum berkembang. Nah, saudara tahu responden belum berkembang jika ini. Nah, kriteria dari belum berkembang itu termasuk ke dalam rubrik penilaian atau tabel penskoran. Oke, nah ini kita masuk uji coba instrumen. Uji coba instrumen ada 5 tes, ada 5 hal yang harus diuji coba pada instrumen saudara. Yang pertama namanya validitas, yang kedua namanya reliabilitas, yang ketiga namanya tingkat kesukaran, yang keempat namanya daya beda, dan yang kelima namanya distraktor. Oke. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi jangan salah, validitas itu digunakan untuk mengukur ketepatan atau kelayakan instrumen sesuai kompetensinya. Jadi kira-kira saudara ingin mengukur kecerdasan visual spasial anak. Nah, berarti harus diuji validitasnya, kira-kira misalnya tadi menggunakan tes kecerdasan. Kira-kira tes kecerdasan tersebut tepat tidak untuk mengukur kecerdasan visual spasial anak. Nah, untuk mengetahuinya yaitu menggunakan validitas. Di validitas ini ada 2 rumus. Yang pertama point biserial, yang kedua product moment.
Poin berserial ini biasanya digunakan untuk instrumen berbentuk instrumen yang berskala Goodman. Itu aja. Poin berserial digunakan jika instrumen berskala Goodman. Nah, sedangkan product moment bukan skala Goodman. Jadi kalau penilaiannya bukan 1 dan 0, rentang 4 sampai 5 itu menggunakan product moment. Tetapi jika penilaiannya itu hanya ada 2 skor, 1 dan 0, maka dia menggunakan poin biserial. Nah, yang kedua ada namanya reliabilitas. Kalau reliabilitas digunakan untuk keterpercayaan atau dia konsistensi. Jadi artinya tes tersebut bisa digunakan bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Jadi dia konsisten, begitu ya. Untuk mengukur reliabilitas ini ada 6 rumus. Nah, yang cocok digunakan untuk skala Goodman adalah yang bagian nomor 2, yaitu Kudder itu ya, salah ketik saya, itu seharusnya Kudder-Richardson 20 atau biasa singkat dengan KR20. Itu kalau misalnya menggunakan skala Goodman. Nah, kalau selain Goodman itu bisa menggunakan rumus yang lainnya. Oke, yang ketiga kita masuk tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini bertujuan untuk menjaring subjek yang menjawab item tes benar. Ya, jadi ini sebenarnya lebih kepada sukar tidaknya tes. Contoh misalnya ada 10 soal. Dari sebuah tes tadi ada 10 soal. Nah, supaya tahu mana tes yang mudah, sedang, sukar, atau sulit, itu menggunakan rumus ini. Karena evaluasi yang baik adalah memperhatikan tingkat kesukarannya, tingkat kesukaran soal. Jadi harus ada setidaknya 25% soal mudah, 25% soal sukar, dan 50% soal sedang. Atau boleh 30% mudah, 30% sukar, 40% sedang. Yang jelas harus lebih banyak proporsional soal sedang dibandingkan dengan sukar dan mudah. Nah, yang keempat ada namanya daya beda tes. Jadi daya beda tes ini supaya tahu tes tersebut atau soal tersebut baik. Jadi dari sini akan diketahui soalnya itu berkriteria jelek, cukup, baik, atau sangat baik. Jadi dia ada 4 kriteria nanti. Jelek, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, yang terakhir adalah distractor. Distractor itu adalah uji pengecoh. Nah, ini hanya digunakan pada tes soal pilihan berganda. Jadi selain pilihan berganda itu tidak digunakan. Jadi poin kelima ini jika saudara menggunakan instrumen tes pilihan berganda. Jika saudara menggunakan tes esai, tidak menggunakan uji distractor. Jika saudara menggunakan observasi, angket, studi dokumen, bahkan wawancara, itu tidak pernah menggunakan distractor. Jadi distractor ini hanya untuk menguji kira-kira pilihan yang diberikan, kan pilihan berganda tuh, pilihan yang diberikan itu bisa dijadikan pengecoh yang baik atau tidak. Misalnya ada 4 pilihan A, B, C, D ya, A, B, C, D. Nah, jadi dalam menentukan pilihan itu tidak boleh asal. Contohnya 2 sama dengan titik. Nah, jawaban yang pertama A-nya adalah 1 kali 2. Jawaban yang B adalah mungkin 1 ditambah 2. Jawaban C adalah 1 bagi 2. Nah, jadi seperti itu, tidak bisa sembarangan, harus diuji lagi distractornya. Kira-kira poin A, B, C, D sudah memenuhi tingkat yang baik atau tidak. Nah, itu saja yang kita bahas mengenai teknik pengumpulan data. Untuk singkatnya tadi di sini sudah saya berikan contoh mengenai kisi-kisi dan instrumen penelitian. Di sini contoh instrumennya adalah lembar tes hasil belajar. Jadi kisi-kisi adanya di bab 3 metode penelitian, sedangkan lembar tes hasil belajarnya ditampilkan pada lampiran penelitian. Nah, sedangkan untuk
Rumus uji coba instrumen itu akan kita bahas pada video berikutnya mengenai uji prasyarat analisis. Terima kasih, sekian pembahasan tentang teknik pengumpulan data. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.